Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini teman-teman mengulang kembali untuk materi peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan. Mungkin minggu lalu teman-teman sudah mendengar presentasinya, tapi saya ingin menguatkan lagi karena untuk di minggu depan teman-teman mengerjakan UTS, mungkin ada beberapa materi yang bisa diambil dari materi hari ini gitu ya. Mungkin ada tema yang bisa diambil, tema keluarga, tema sekolah, tema masyarakat yang bisa diangkat dari jurnal-jurnal yang akan teman-teman revisi ya. Ini saya mendapatkannya PDF, jadi saya lihatkan saja PPT-nya. Nah, dalam pengertian ini sebenarnya sudah terlihat bahwa peranan keluarga itu sangat penting dan mereka memerlukan kolaborasi antara sekolah, masyarakat, keluarga, dan pendidikan dalam pendidikannya. Kenapa? Karena dalam mendidik anak kita tidak bisa berdiri sendiri. Dalam mendidik anak, kita perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak. Karena misalnya anak di sekolah hanya 2-3 jam. Selebihnya anak mungkin akan ada di keluarga, mungkin anak akan bersosialisasi di masyarakat dan yang lainnya. Gitu ya. Teman-teman boleh silahkan baca sendiri pengertiannya. Ini pun mungkin akan ada di makalah. Di sini pun presentasi teman-teman di kelompok 5 sudah memberikan salah satu judul, namanya penguatan karakter memerlukan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini masuk dalam buku panduan yang dibuat oleh kementerian. Teman-teman bisa cari itu dan teman-teman nanti pada saat mencari jurnal bisa juga mengambil salah satu dari ini. Saya lanjut sedikit, ada 3. Kemarin ini sudah dijelaskan apa sih sebenarnya 3 peranan ini gitu ya. Dalam mendidik anak, pasti keluarga yang pertama, karena dari lahir sampai dia sebelum masuk dunia sekolah, keluarga peranannya sangat penting. Mungkin ada keluarga yang di dalam satu tempat tinggal hanya ada orang tua, anak, dengan mbaknya misalnya, tapi ada yang keluarganya makro, yang luas, ada tantenya, ada neneknya dalam satu tempat yang sama. Nah, pendidikan itu pasti harus ada perulangan, harus ada rutinitasnya. Itu pun yang akan nanti kita tuai kalau kita sedang tanam sampai dia sebelum sekolah. Nanti pada saat dia masuki dunia sekolah, teman-teman perlu memerlukan kolaborasi antara kedua ini. Gitu ya. Nah, nanti dengan lingkup yang lebih besar, ingat dengan teori ekologi Braven benar, dia mulai 3 masuk ke dalam dunia masyarakatnya juga. Mungkin kalau sekarang di TK dia mungkin dia melakukan aktivitas lain di luar sekolah, dia melakukan misalnya ikut tambahan menanam dan lain sebagainya, itu juga bisa dari sini gitu ya. Terus selanjutnya ada juga pengertian dalam mendidik anak gitu ya, dalam keluarga. Ini pun teman-teman bisa lihat dari sini, nanti silahkan kita lihat dan kita perhatikan kembali. Yang saya harapkan teman-teman perlu mengetahui sesungguhnya fungsi-fungsi ini untuk apa. Gitu ya. Perlu dibaca kembali dari makalahnya yang ada. Karena di makalahnya pun sudah dijelaskan sebenarnya untuk 5 fungsi yang bersifat dari keluarga ini gitu ya. Yang pasti adalah dia supporting untuk anaknya dari support pendidikannya, ekonominya, support bahwa anak itu bisa loh, bahwa anak itu mampu dari sini gitu ya. Nah, berikutnya adalah untuk tanggung jawabnya. Nah, kalau kita teman-teman yang sekarang mungkin berpikir sekarang kok punya orang tua aku juga nggak ngapa-ngapain kok gitu ya. Orang tua aku cuma nemenin aku aja. Nah, sebenarnya dia sudah menanam gitu, ibaratkan anak itu sebuah celengan, kita menanam, kita mengisinya gitu, mengisinya perlahan. Nanti pada saat dia penuh, dia akan kebuka dan semua orang akan melihat apa yang kita isi gitu ya. Itu pun yang perlu menjadi tanggung jawab dari peranan orang tuanya. Nanti di sekolah pun juga seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah lanjutannya, silahkan nanti dibaca.
yang ketiga, dari sudah orang tua, yang ini dari pendidikannya. Nah, dalam pendidikan di sekolah kemarin sudah dijelaskan sebenarnya, tapi saya masih kurang serak untuk beberapa hal. Nah, ini memang ada di undang-undang. Yang perlu diperhatikan adalah apa sih sebenarnya tanggung jawab ini? Gitu. Nah, tanggung jawab pasti tanggung jawab formal adalah kita mengajarkan, kita memasukkan anak ke dalam sekolah. Dia dididik sesuai dengan kurikulum yang ada. Kurikulum itu masuk ke dalam keilmuannya kita, yang nanti akan dipertanggungjawabkan, akan kita laporkan selama term, misalnya per 3 bulan, atau ada juga yang dikatakan per mingguan, gitu ya. Nah, itu yang nanti teman-teman perlu lakukan, itu menjadi tanggung jawabnya. Ini adalah haknya, karena setiap manusia mempunyai hak. Hak untuk makan, hak untuk bersekolah, hak untuk memperoleh fasilitas yang memang memadai. Sebenarnya dari sini saya akan mengulas beberapa adalah yang penting perlu teman-teman ketahui kolaborasi. Kolaborasi yang perlu diingat antara ketiga ini. Nanti teman-teman saya akan berikan satu gambar, teman-teman tolong pahami dari gambar itu gitu ya. Karena gambar ini adalah gambar suatu kesinambungan yang dikatakan ini. Jadi ada peserta didik, ada guru dan kurikulum. Ini adalah satu kesinambungan. Kalau dalam teori dikatakan adalah teorinya ekologi atau teorinya Bronfman. Nanti teman-teman boleh bahwa anak itu adalah lingkup yang paling kecil, nanti dia memasuki lingkup yang lebih besar dan lingkungan sekolah, dilanjutkan dengan kurikulumnya. Ini lembaga-lembaganya sebenarnya gini, apakah pendidikan itu perlu hanya di sekolah? Tidak. Karena anak pasti juga mendapatkan pendidikan formal itu di lembaga-lembaga yang lainnya. Setelah sekolah dia mungkin ambil ekstrakurikuler atau latihan untuk motorik kasarnya di tempat lain, itu juga lembaga formal. Dia mengambil les lukis untuk seninya misalnya, itu lembaga formal. Atau narinya, atau baletnya, atau gimnastiknya, itu juga lembaga formal. Jadi teman-teman pahami bahwa tidak hanya cuma di keluarga, di rumah, di sekolah yang dia sekolah, sama di masyarakat. Tapi dia punya tempat-tempat lini-lini kecil lagi loh untuk dia berhubungan dengan orang lain, untuk dia memperoleh pendidikannya. Ini saya nggak perlu menjelaskan lagi, karena kemarin sudah dijelaskan 2 kali dengan temannya. Ini pendidikan dalam masyarakat. Kalau menurut saya, masyarakat itu membantu dalam anak untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak, yaitu norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Mungkin norma yang ada kita di Jakarta akan beda dengan daerah lain. Begitu pula pun kita nanti mungkin kita akan ditempatkan tidak selalu di Jakarta, gitu ya. Kita mungkin juga perlu mempelajari untuk norma-norma yang ada di lingkungan itu, supaya kita bisa bersosialisasi dan mungkin mempelajari keanekaragaman yang ada di daerah itu. Nah, ini adalah memperkenalkan pekerjaan-pekerjaannya sebenarnya. Saya nggak ngeh kemarin untuk ini sebenarnya teman-teman mengajarkannya apa, itu ya materinya. Karena untuk memperkenalkan masalahnya. Itu saja. Semoga nanti ada pertanyaan yang memang bisa teman-teman tanyakan di dalam WA Group. Saya tunggu pertanyaannya, mungkin kelompok bisa menjawab. Semoga nanti UTS-nya berjalan lancar. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.